anak itu. Assalamualaikum. Lagi pada santai ta? Waalaikumsalam. Edis, aku lihat-lihat kamu kok sering baca buku agama. Emang nggak bosan? Jadi gini Amel, baca buku agama itu layaknya sebuah cermin. Kita itu akan bisa introspeksi sendiri dan akan menjadi lebih baik ke depannya. Aku tuh sering denger ya, kalau katanya Islam itu ngajak orang itu dengan lembut. Tapi gimana sih caranya ngajak orang dengan lembut itu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita berdakwah menggunakan cara yang hikmah atau bisa kita bilang sebagai suatu kebijaksanaan. Misalnya nih ya, kita itu kalau kita mengajak dalam kebaikan pada seseorang, jangannya dengan cara menghakimi seseorang tersebut. Ya kita pahami dulu latar belakang mereka, asalnya bagaimana dan seterusnya gitu loh. Dan ini pun sudah tertulis gitu loh dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Bentar, bukannya dakwah itu harus keras ya, biar orang bisa langsung ikut gitu? Oh ya tentu enggak no. Gini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Andaikannya kan ya, kalau kita mengajak seseorang dengan cara yang keras, ya tentu saja orang-orang akan menjauh. Mana mau sih mereka itu diajak dengan cara yang keras. Ya kita ajak dengan cara yang lembut, lemah lembut gitu, sehingga bisa terketuk hati mereka gitu loh. Mati kayak gitulah, paham nggak? Kenapa sih kita itu harus sholat itu 5 waktu? Kenapa nggak 2 waktu aja atau 3 waktu aja? Gini loh, sholat itu kan wajib untuk umat Islam. Nah, pada zaman Isra Mi'raj dulu itu sholat itu sehari 50 kali. Tapi Nabi Muhammad itu mengusulkan untuk sholat itu menjadi 5 kali. Kan enak kan, dari 50 menjadi 5 kali. Kita udah banyak loh diringankan sama Nabi Muhammad. Kenapa nggak 2 kali aja? Ya nggak bisa. Rame-rame ada apa coba? Ada apa nih? Kok pada serius banget kelihatan? Ini loh, Ayut kan tanya soal kenapa sholat itu sehari 5 kali. Ya aku jawab aja, karena itu aturan wajib. Tapi menurutku itu kayak berat gitu loh. Gimana sih biar kita itu bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat tadi? Gini Amel, mungkin kita bisa menjawabnya dengan cara yang lebih sederhana gitu. Nah gini juga Mbak Ayu, sholat 5 waktu itu layaknya kita waktu jeda untuk kita mengobrol pada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kurang lebih layaknya kita sebuah HP yang butuh dicas itu. Ya gitulah, mengisi energi. Oh, jadi kayak istirahat gitu ya? Tapi kenapa sih harus 5 waktu? Allah yang menciptakan kita, tentu ialah yang mengetahui kondisi kita. Dan sholat itu menjadi pengingat untuk kita sendiri. Ya kita bayanginlah, kita terlalu sibuk dengan dunia ini, terlalu sibuk melakukan segalanya, bekerja dan sebagainya. Kalau tidak ada jedanya, bagaimana nantinya? Mungkin aku bakal terlalu fokus sama dunia. Nah, Dis, aku lo sering denger kalau Islam itu agama yang suka memaksa. Emang iya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, Islam itu sangatlah melarang dengan cara memaksa. Dan itu pun tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Tapi kenapa banyak yang bilang begitu? Kayak nggak bisa memilih gitu loh. Gini, kadang itu salah paham. Yang diajarkan itu ajakan, bukan paksaan. Misalnya di debat nih ya, kita itu diajarkan untuk berdiskusi dengan cara yang baik.
Seperti layaknya pada salah satu surah Al-Quran An-Nahl nih, yang seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya teman-teman. Itu pada surah bukan pada ayat 125, bahwa diajarkan juga kalau kita berdebat itu dengan cara yang santun gitu. Kalau misalnya ada yang ngeyel gimana? Ya gini aja, kita tinggal kasih argumen yang logis saja gitu. Jikalau nih, kalau mereka tetap kekeh tidak mau atau tidak menerima, ya sudahlah. Tugas kita itu menyampaikan gitu loh. Jadi gak perlu adanya paksaan maupun kekerasan. Wah, kalau semua dakwah kayak gitu, mungkin aku bakal lebih tertarik untuk mendengar sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, setelah kita melihat dari cuplikan sebelumnya ini tadi, ini adalah merupakan sebuah gambaran dari salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 125. Pada ayat ini terdapat 3 gambaran gitu teman-teman dalam dunia dakwah. Tapi sebelum itu kita dengar dahulu bunyi dari surah An-Nahl 125 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idha hasanati wajadilhum billati ihsan inna rabbaka a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, dari ayat tersebut mungkin kita akan mendengarkan 3 jenis metode dalam dakwah. Yaitu yang pertama itu adalah dengan bil hikmah teman-teman. Yang kedua adalah dengan pengajaran yang baik. Dan yang ketiga adalah dengan berdebat yang baik atau mujadalah. Nah, dari 3 cuplikan tadi itu sudah menggambarkan dari ketiga metode tadi. Yang cuplikan pertama itu dengan menggunakan bil hikmah, yang kedua itu dengan cara pengajaran yang baik, dan yang ketiga adalah dengan mujadalah atau berdebat dengan yang baik juga. Baiklah teman-teman, ketika mendengarkan atau melihat video tersebut tadi, saya mengharapkan dari teman-teman itu mengambil buah yang telah ada dalam video tersebut, mengambil maknanya gitu, sehingga kita nanti bisa untuk mengamalkan dari surah An-Nahl 125 ini. Jadi kita perlulah lebih semangat dalam mengajak kebaikan kepada orang lain. Marilah kita berdakwah, mengajak orang-orang yang dari mungkin mulanya itu kurang dalam hal sesuatu, kita beri tambahan sehingga menjadi lebih lurus nantinya gitu. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya saja berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.